Sekarang kita berada di apa nih namanya? Anjungan Bridge. Di sebuah kapal, tepatnya di kapal latih dari sebuah sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Ya, ini kalau lihat, ini sebenarnya bukan bidang saya nih, cuman ini lagi nyari kira-kira yang ciamik yang mana nih. Ya kan, Oke, di kesempatan kali ini saya mau membicarakan tentang chapter 12 seperti yang saya sudah janjikan di video-video yang sebelumnya. Ya, chapter 12 ini, oh ya, ini kebetulan saya ada buku aslinya, kira-kira seperti ini. Ya, ada tulisannya International Medical Guide for Ship edisi ketiga dari AIMO. Ya. Pada saat saya membicarakan ini, kalian sebenarnya sudah megang buku ini. Tapi jangan takut, bagi Anda yang belum punya buku ini, bisa Anda download di video saya yang pertama, ada di dalam deskripsinya. Ya, sengaja saya hanya taruh di situ aja, saya nggak taruh di video yang lain. Oke, bentar ya. Kacamata. Ya, beda ya suasananya kalau di rumah sama di rumah. Yes. Oh, belakang kapal, belakang sana kapal, tuh kapal semua di sini. Oke. Chapter 12 itu mempelajari tentang examination of the patient. Jadi bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa di setiap chapter saya tidak akan membahas semuanya, tapi hanya akan saya bahas beberapa hal yang penting-penting saja, sehingga video ini tidak berjalan demikian lama. Ya, karena sesungguhnya untuk semua bahan ini Anda bisa dapatkan di diklat. Cari aja diklat yang menerima pelajaran medis ada di mana. Oke. Nah, ada di halaman 105 tentang examination of the patient. Di sini ada tentang namanya consent, ya. Consent di sini adalah bagaimana caranya Anda membuat informed consent, ya, informed consent. Nah, jadi informed consent ini penting. Jadi secara definisi informed consent itu seperti, ya, itu adalah surat persetujuan, ya, antara si pasien ataupun si korban dengan pihak medis yang ada di atas kapal. Dalam hal ini ada beberapa yang bilang itu diserahkan ke mualim 2, mualim 3, atau memang ada SHO-nya dari si kapten itu. Ya, SHO-nya. Saya lupa SHO apa ya? Ship Health Officer atau pokoknya saya ingat itu SHO aja. Dia jadi memang ditunjuk, ada orang yang ditunjuk untuk menangani masalah medis di atas kapal. Kebetulan di atas kapal ini yang ditunjuk adalah seorang mualim 2. Ya, nanti di video yang selanjutnya juga saya akan berkeliling di kapal sini, tidak hanya membicarakan masalah chapter 12 saja. Ya, kembali lagi. Jadi informed consent itu adalah surat persetujuan antara si korban dengan si petugas medisnya. Ya, yang mana di situ memang telah dijelaskan bahwa misalnya korban mau dijahit karena ada luka robek, ya, di sebelah sini misalnya. Nah, itu harus dibuat informed consent, ya. Jangan kata oleh petugas medis yang latar belakangnya bukan medis, ya, seperti mualim yang ada di atas kapal ini. Di fasilitas kesehatan lain pun sebenarnya setiap tindakan harus ada informed consent-nya. Ya. Jadi informed consent ini penting banget. Saya akan membacakan hal apa saja yang harus ditulis pada informed consent tersebut, ya. Yang pertama,
di dalam surat persetujuan itu harus ada tentang informasi apa yang akan dilakukan secara lengkap, secara detail. Itu harus ada. Jadi di sini seperti memberikan edukasi kepada si pasien, ya. Itu informed consent. Lalu petugas medis juga harus bisa menjawab semua pertanyaan pasien yang diajukan kepada si petugas medis tersebut, ya. Pasien tidak perlu menandatangani dokumen untuk menunjukkan persetujuan. Dalam persetujuannya disaksikan kecuali jika ada atau perselisihan di kemudian hari. Jadi ini maksudnya kalau misalnya dia sanksi dengan informasi ini, dengan informed consent ini, dia boleh tidak menandatanganinya. Pasien tidak ada kewajiban untuk menjelaskan kenapa dia harus menolak. Jadi dalam hal ini, pasien boleh menolak untuk tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Otomatis, si pasien harus menandatanganinya juga, ya, surat penolakan tersebut. Jadi dalam hal ini, dalam kata lain, si pasien kalau dia setuju dia tanda tangan, kalau dia menolak dia juga harus tanda tangan. Itu harus lengkap dalam berkas. Nah, di atas kapal ini juga sama seperti itu. Pasien mau apa enggak? Kalau nggak mau dia tanda tangan, kalau mau dia juga tanda tangan. Tapi jangan salah, dia di atas kapal ini punya tugas juga. Sehingga kalau menurut saya mau tidak mau dia harus, ya sebenarnya harus mengikuti prosedur yang ada. Sekarang kalau ada tangan yang robek seperti ini dengan panjang mungkin kira-kira berapa ini? 8-10 cm. Nggak mungkin kalau nggak dijahit. Kecuali misalnya ya kecil lah 1-2 cm itu dan nggak terlalu dalam tuh mungkin bisa nggak dijahit, mungkin ya. Tapi saya juga belum lihat lukanya sih. Itu harus dijahit. Kalau nggak akan bisa, ya. Lalu yang harus dikasih tahu juga adalah masalah buku rekam medis, ya. Buku rekam medis itu adalah, atau rekam medis itu adalah sebuah catatan khusus untuk setiap pasien. Setiap pasien harus memiliki rekam medis, nggak boleh enggak, ya. Nah, untuk rekam medisnya saya ada formatnya, nanti saya bisa tampilin di gambar seperti ini. Nah, ini adalah rekam medis, ya. Dan di sini seperti Anda lihat, jangan dihilangin dulu. Nah, ini munculin lagi. Ah, ya ini. Nah, ini ada rekam medisnya, ya. Nanti di sini Anda melihat ada SOAP. Secara singkat aja, apa sih yang harus Anda tulis di rekam medis? Pertama, data pasiennya dulu. Lalu jangan lupa yang paling terakhir, lihat pasien itu punya alergi atau enggak. Kalau pasien itu punya alergi, tulis alergi apa. Ya. Nah, SOP itu apa? S-nya itu subjek. Subjek itu jadi apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang dikomplainkan, apa yang mau diutarakan dari pasien sehingga pasien tersebut berobat. Anda tulis semuanya. Ya. O-nya itu adalah objek. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan dengan pemeriksaan tangan Anda, dan apa yang kalian periksa dengan alat. Misalnya di O ditulis saja tensi berapa, 120/80. Napasnya berapa, 20 kali per menit. Denyut nadinya dihitung berapa? Katakanlah 88 kali per menit. Lalu apa lagi? Suhunya berapa? 36,8 derajat Celcius. Oke. Sudah. Lalu dia bilang katanya misalnya dia datang itu karena mungkin sakit kepala, sedut-sedut. Terus dilihat ternyata tensinya tadi misalnya berapa? 140/90 misalnya. Nah, dari tensi aja harus Anda tahu bahwa ini orang ini sudah memasuki hipertensi. Ya. Lalu ada A,
setelah SOA. Nah, A itu assessment. Apa? Diagnosa Anda apa? Nah, untuk mendiagnosa ini saya rasa Anda tidak perlu membuat diagnosa seperti kami para petugas medis. Tulis aja batuk pilek, demam, dan lain sebagainya. Nah, terakhir SOAP, P-nya itu adalah plan. Apa yang kalian rencanakan? Obat. Kenapa dia demam? Kasih paracetamol 3x1. Terus apa? Butuh vitaminnya misalnya. Kasih vitamin B kompleks 1x1. Udah. Itu semua ditulis. Ya. Nah, itu adalah rekam medis secara singkat. Nah, untuk lengkapnya ada di chapter 12 itu tadi. Ya. Lalu untuk rekam medis ini ada aturannya. Ini rekam medis ini nggak boleh sembarangan dibawa keluar. Sebenarnya, ya. Dalam prakteknya sih ya kalau sekarang ada anak buah sakit nakoda mau lihat ya terserah, nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya rekam medis itu sifatnya adalah confidential. Nah, ada satu yang penting yang menjadi catatan saya di sini adalah kita dapat memberikan tindakan tanpa adanya persetujuan medis. Bisa. Caranya adalah bila satu dalam keadaan emergensi. Yang kedua, pasien tidak sadar. Yang ketiga, pasien sedang sakit mental. Mohon maaf. Apa bahasanya sekarang? Apa? ODGJ. Nah, ODGJ. Sakit mental. Nggak bisa dia diminta persetujuan karena itu udah di luar nalar kesehatan. Nah, itu adalah beberapa catatan saya tentang chapter 12 ini. Ya. Kalau ada pertanyaan tentang chapter 12, silakan Anda ketik di komen bawah ini. Oke, terima kasih semuanya. Bruce Walt, lu pada nggak nanya? Bruce Walt apaan? Apa tuh? Apa tuh Bruce Walt? Bruce Walt itu adalah Brur and semuanya penghuni bumi. Wah, panjang bos. Siapa lah yang buat? Woi, nggak ada yang nama lebih bagus bos. Belum ada? Nggak ada. Oke, Bruce Walt semuanya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out. Ada telepon. Halo? Maju ke kiri 10 cm. Oke, baik.